dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kepada yang di Bethlehem Hall dan juga kepada yang di Yerusalem Hall. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kembali dalam gereja Tuhan di tempat ini. Dan kita masuk pada minggu yang kedua di dalam bulan yang pertama dari tahun baru kita, tahun 2019. Saudara, dan pada hari ini adalah hari yang nggak seperti biasanya, tentu saja hari Minggu yang tidak seperti biasanya. Dan kita akan bersama-sama belajar, kita akan sama-sama menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat kita sepanjang tahun ini. Dan tema kita tahun ini kalau sudah lihat adalah Living Word. Oh by the way, tahun lalu tema kita apa ya saudara? Oke, just in case aja, jangan-jangan baru seminggu udah lupa saudara. Story Maker. Dan pada tahun ini kita akan mulai dengan Living Word. Apa yang dimaksud dengan Living Word, dan ini akan kita bahas sepanjang tahun ini saudara, dari berbagai macam referensi nanti, dari berbagai macam event, dari berbagai macam ibadah-ibadah yang kita lakukan, semuanya akan mengarah kepada Living Word. Dan kita adalah orang-orang yang seharusnya disebut sebagai firman hidup yang ada di dalam dunia ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Saya ingin memulai kepada saudara membaca dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ini akan menjadi ayat-ayat yang akan kita bedah sepanjang tahun ini saudara. Dan di sekitar sinilah nanti kita akan terus menggali firman Tuhan. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara siap? Katakan yes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mulai dengan ini. Mengakhiri tahun 2018, ada begitu banyak hal-hal yang mengejutkan kita. Dan mengawali tahun 2019, ada juga kejadian-kejadian yang mengejutkan kita juga. Dan yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Aduh, ini deket banget sama kita gitu. Kita tahu bahwa di akhir tahun 2018, kejadian tsunami. Lalu ada gempa bumi dan lain sebagainya. Ada gunung meletus. Well, itu memang sudah dinubuatkan. Dan itu akan terjadi pada akhir zaman ini. Lalu memasuki tahun 2019, kita dikejutkan juga, kota kita dikejutkan dengan berita adanya pembunuhan. Yang sebetulnya ada di lingkungan kita, saudara. Dan dekat sekali dengan kita. Gitu. Yang dulu kita mungkin berpikir bahwa pembunuhan keji seperti itu hanya terjadi di film. Tapi sekarang kok ada di depan mata kita. Bahkan ada di HP kita gambarnya. Yang seharusnya juga gak perlu ada di situ. Dan kita juga dikejutkan oleh kasus terkuaknya prostitusi online. Dan ini
membuat heboh di mana-mana, jadi trending topik katanya gitu, saudara. Namun kalau kita pelajari dari kejadian-kejadian yang ada, memang betul dunia kita ini nggak semakin jadi lebih baik, saudara. Tapi seperti yang selalu sering saya katakan bahwa tahun 2019 adalah akan menjadi tahun yang terbaik buat kita. Di tengah-tengah memang ada begitu banyak lingkungan-lingkungan, atau di lingkungan kita ada begitu banyak hal-hal yang menyebabkan kita bertanya-tanya kenapa jadi begini. Kok penuh dengan kegelapan? Memang dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara. Sejak adanya dosa, dunia ini jadi gelap. Dan kita juga mengerti bahwa dalam dunia ini kita sedang berjalan, dan dalam perjalanan kita menghadapi begitu banyak peperangan. Itu Alkitab katakan, saudara. Jadi sebenarnya dalam dunia ini kita hanya berjalan dalam kegelapan dan menghadapi peperangan. Setiap manusia mengalami hal yang sama. Selama kita ada dalam dunia ini, selama kita ada di dalam dunia ini, dunia dalam arti geografis, dunia dalam arti duniawinya, kita itu memang hidup di dalam peperangan dan kita hidup di dalam kegelapan. Saya akan jelaskan kepada saudara dua hal ini lebih lanjut lagi. Namun saudara bisa bayangkan sekarang kalau kita hidup di dalam kegelapan dan kita harus berperang. Perang dalam kegelapan. Dan ini yang menjadi masalah manusia pada saat ini dalam dunia kita. Mengalami kegelapan di dalam perjalanan kehidupannya. Because life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Dan mau gak mau kita mesti jalan. Kita gak bisa hanya karena gelap terus kita diam. We have to keep moving on. Kita mesti terus berjalan maju. Walaupun kita tahu bahwa dunia sekeliling kita ini gelap. Dan itu sudah dinubuatkan memang, dan itu yang sudah terjadi. Dunia ini gelap, tapi kita gak bisa diam di tempat. Kita mesti terus berjalan. Dan menang terhadap kegelapan tersebut. Dan sementara dalam kegelapan kita berjalan, kita juga diperhadapkan dengan begitu banyaknya pertempuran. Yang bukan pertempuran secara fisik tentu saja. Walaupun memang masih ada juga pertempuran secara fisik, tetapi seringkali kita dihadapkan kepada pertempuran roh. Pertempuran alam roh namanya, yang disebut dengan peperangan rohani. Hidup dalam dunia yang gelap dan diperhadapkan dengan kita harus siap untuk berperang secara rohani. Kalau mau jadi pemenang dalam dunia ini, kalau kita mau menikmati kehidupan tahun 2019 yang jauh lebih baik daripada kehidupan tahun-tahun yang sebelumnya, kita harus jadi pemenang. Walaupun dalam perjalanan yang dunia ini katanya penuh dengan kegelapan dan sekaligus harus berperang di tengah-tengah kegelapan. Dalam pengertian, dalam kegelapan roh, dalam peperangan yang disebut dengan peperangan roh, kita menghidupi kehidupan kita. Makanya jangan aneh saudara kalau orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan gak punya terang sama sekali, hidup dalam kegelapan di lingkungannya, dia menjadi gelap, dia gak tahu apa yang harus dia lakukan. Sekaligus dia juga harus berperang. Pikiran-pikiran yang diintimidasi. Sakit penyakit yang terjadi. Hubungan-hubungan yang rusak. Anak-anak yang memberontak. Pengkhianatan-pengkhianatan terjadi. Perselingkuhan terjadi dan bikin emosi marah besar. Dan begitu banyak masalah keuangan. Jadi peperangan rohani. Bayangkan hidup dalam dunia yang udah gelap. Kudu perang. Jangan heran ada banyak orang yang salah perang. Yang harusnya jadi kawan, jadi musuh, jadi lawan. Yang seharusnya istri jadi teman, malah istri jadi musuh. Dan itu terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Yang seharusnya adik, kakak menjadi seorang atau menjadi saudara. Tapi kenapa bisa jadi bermusuhan dan lain sebagainya. Nah terjadi ada begitu banyak kekacauan dalam dunia ini. Dan ternyata memang Alkitab menubuatkan dunia ini gak jadi lebih baik. Kegelapan gak jadi lebih terang. Peperangan gak jadi lebih lembut. Semakin keras. Persaingan-persaingan dengan, sudah ngerti sendiri sekarang keadaan kondisi dunia kita yang begitu banyak peperangannya. Dan kita dihadapkan sama hal itu saudara. Welcome to reality. Selamat datang ke dalam kenyataan bahwa kita hidup dalam dunia yang gelap dan yang penuh dengan peperangan. Dan sekarang pertanyaannya adalah, how are we gonna live? Bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia yang seperti ini dan tetap menang? Berapa yang di antara saudara mau menjadi seorang pemenang tahun 2019? Katakan yes. Wow. Ada
3 poin yang saya mau sampaikan buat saudara untuk mengantar kita masuk pada tahun 2019 ini dengan tema Living Word. Yang pertama saudara, Yohanes 1 ayat yang 1 tadi dikatakan, pada mulanya adalah firman. Ini yang pertama saudara. Saya mau bahas dulu mengenai peperangan. Hidup dalam peperangan roh. Ini khotbah modern tentang peperangan rohani. Mudah-mudahan khotbahnya modern. Saudara siap? By the way kita sampai jam 11:30 ya saudara ya. Langsung pada lihat jam 11:30. Kan jam berapa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya jelasin aja dulu sedikit saudara. Karena ini akan dijelasin nanti di hari-hari berikutnya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman dan Allah adalah 2 pribadi yang berbeda. Tetapi katanya pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Memang agak sedikit membingungkan tetapi saya mau saudara memahami ini bahwa Allah dan firman adalah satu tapi 2 pribadi yang berbeda. Kalau saudara saya diem, saudara lihat saya, berarti saudara lihat. Kalau saya diam di sini sekarang, terus saudara liatin saya. Berarti saudara lihat Arif. Oke. Nah sekarang saudara tutup mata saudara. Saudara tutup mata saudara. Tuh kan pada gak mau tutup mata sih, pada mau ngintip. Oke, sekarang saudara bayangkan aja. Kalau saudara lihat saya diam. Saudara lihat saya, saudara bilang si Arif. Tapi begitu saudara tutup mata saudara, saudara gak lihat saya. Tapi saya berkata-kata. Hai, apa kabar? Saudara langsung, si Arif. Sudah ngerti maksud saya? Jadi kata-kata saya dan saya itu adalah 2 yang berbeda, tetapi tetap satu. Tapi saya nggak mau bahas ini lebih dalam. Saya cuma mau mengantarkan kepada saudara aja bahwa yang pertama itu adalah firman yang menciptakan segala sesuatu yang bersama-sama dengan Allah. Jadi waktu Allah berfirman, jadilah terang. Allah ada kata-kata yang keluar, terang. Terang itu jadi saudara. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman ini. Jadi begitu powerfulnya firman ini karena kalau nggak ada dia, nggak ada apapun yang diciptakan. Jadi firman ini begitu powerful dan dia adalah Allah sendiri. Dan firman itu, nah ini dia saudara. Firman itu ada 2 kata yang dipakai dalam bahasa Yunani tentang firman. Itu yang pertama adalah logos. Dan yang kedua adalah rema. Saya mau kita ngerti ini dari dasarnya, dari awalnya. Logos dan rema. Dua-duanya ini sebenarnya menerjemahkan kata firman atau diterjemahkan dengan satu kata the word. Kalau dalam bahasa Inggris firman. Jadi logos itu adalah firman Allah. Rema juga adalah firman Allah. Tetapi uniknya adalah begini. Logos itu adalah keseluruhan dari perkataan Tuhan. General, seluruh perkataan Tuhan. Dan Alkitab semua logos itu. Alkitab itu isinya logos. Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan kita percaya itu 100%. Itu adalah firman Tuhan. Namun yang namanya rema saudara. Ini adalah pewahyuan yang keluar dari logos. Yang secara spesifik bicara kepada kita pada waktu tertentu. Kalau saudara dengar khotbah 1 jam atau khotbah 50 menit. Yang saudara dengar adalah logos. Atau saudara baca firman Tuhan 10 chapter atau 10 pasal gitu atau 5 pasal atau 1 pasal. Saudara membaca logos. Tapi begitu dari 1 pasal yang saudara baca. Terus tiba-tiba ada 1 kalimat yang tiba-tiba menceleng gitu saudara. Tiba-tiba keluar dan tiba-tiba saudara langsung gitu. Saudara terinspirasi. Saudara langsung seperti terkejut karena menemukan sebuah kebenaran yang langsung nyantok saudara. Saya pakai bahasa sehari-hari ya. Yang langsung datang sama saudara itu langsung, saya sebelumnya gak pernah tahu ini. Itu yang namanya rema saudara. Nah firman Allah itu memang logos, tetapi rema datang pada saat-saat tertentu, untuk orang-orang tertentu, pada waktu tertentu, dan itu keluar dari logos. Jadi kalau analoginya adalah saudara punya sebuah sumur yang berisi air yang penuh, kalau itu logos, maka saudara ambil ember
dan saudara lemparkan ember ke dalam sumur itu dan saudara ambil air dari sumur itu. Nah, air di dalam ember itu adalah rema. Sudah bersama dengan saya katakan amin. Ini dasar dulu pengajaran. Logos untuk semua orang. Saudara, kira-kira kita sekarang ada sekitar berapa ini? 1.800, 1.900 kalau sama Yerusalem Hall kita 1.900 orang nih sekarang. 1.900 orang termasuk saya, kita semua sedang merenungkan atau memikirkan, mendengarkan logos. Tapi saya percaya ketika kita keluar dari tempat ini, ada beberapa orang yang mendapatkan rema dari Tuhan yang berbeda. Saudara pernah dengar gak? Ada khotbah mengenai keturunan di Matius 1. Abraham memperanakan, terus tiba-tiba dipercaya sama Yesus. Padahal gak ada firman yang keluar tentang percaya kepada Yesus. Cuma pada saat dia dengar, dia dapetin rema. Ada satu kata yang nempel langsung sama dia. Dan itu menjadi rema buat dia. Rema adalah perkataan khusus yang tepat pada situasi tertentu untuk seseorang. Nah, saya mau masuk ini pada saudara. Yang pertama adalah dalam peperangan. Karena peperangan, tadi yang saya katakan bahwa life is a journey. Dan dalam journey kita, dalam perjalanan kita ini sedang mengalami peperangan. Setiap hari kita mengalami peperangan. Ada yang mengalami peperangan ini adanya di sini, saudara. Bukan perang pakai pistol, bukan perang pakai apa. Cuma perangnya ada di sini. Saya lakukan ini atau tidak? Saya putuskan ini atau tidak? Itu peperangan terus, saudara. Saya ambil atau enggak? Saya lari atau enggak? Itu peperangan. Dan itu setiap hari kita ngalamin peperangan. Nah, dalam peperangan ini, Alkitab sendiri katakan saudara, karena hidup ini ada di dalam sebuah peperangan. Dan kita sebagai umat Tuhan mau hidup sebagai seorang yang menang dalam peperangan kita, mau gak mau. Kita mesti punya yang namanya logos dan rema. Mari buka bersama dengan saya Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah bersama dengan saya katakan amin. Oke, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Akhirnya, ini Paulus yang katakan kepada jemaat di Efesus. Akhirnya, hendaklah, apa saudara? Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita menang bukan karena kekuatan kita. Tapi kita menang karena kekuatan Tuhan. Namun bagaimana kita dapatkan kekuatan Tuhan itu yang menjadi pertanyaannya. Supaya kita bisa menang. Ayat yang selanjutnya. Makanya dalam peperangan itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab peperangan atau perjuangan kita itu bukan ngelawan darah dan daging. Daniel Nathanael bukan musuh saya. Bapak Femi Hukom bukan musuh saya. Tapi yang menjadi musuh saya dan kita semua adalah pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah Kota Bogor. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dengar saudara. Melawan roh-roh jahat di dunia atau di udara. Jadi dengan kata lain, peperangan kita itu melawan sesuatu yang gak kelihatan. Di dalam dunia yang gelap. Udah gelap, gak kelihatan. Ini kayak musuh dalam selimut nih saudara. Dan kita mesti jadi orang yang kuat di tengah-tengah peperangan seperti itu. Jadi makanya saudara, kalau kita hidup di dalam dunia kita sekarang ini tanpa tahu tentang Tuhan, tanpa tahu tentang kekuatan dari Tuhan, kita hanya berperang dengan kekuatan kita sendiri. Dan peperangan kita bisa jadi salah. Akhirnya orang yang seharusnya jadi teman kita, jadi musuh kita. Harusnya orang-orang yang dekat dengan kita, yang harusnya juga kita support hidup mereka, malah kita hancurkan hidup mereka. Karena kita anggap mereka adalah musuh kita. Yang menghalang-halangi keinginan kita. Yang mencoba untuk mungkin curiga, berasumsi dia mau jatuhin saya mesti jatuhin dia dulu. Saya mesti menang lawan dia, supaya saya berkuasa atas dia, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya bukan melawan dengan kekuatan roh, tapi melawan dengan kekuatan daging. Dan itu pada akhirnya menyebabkan dunia ini jadi tambah ngaco, saudara.
Sebab itu kata Paulus, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Terus, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Ini perlengkapan senjata Allahnya nih. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. 17. Nah ini dia. Terimalah ketopong keselamatan itu helm. Dan pedang roh. Nah ini sudah. Pedang roh yang adalah firman. Firman apa saudara? Firman Allah. Baik, terima kasih buat respon saudara. Dan rupanya kata ini saudara, firman Allah ini bukannya logos yang dipakai, tetapi rema. Jadi untuk menang terhadap peperangan kita yang ngelawan makhluk yang gak kelihatan, pikiran-pikiran hoax yang terjadi, semua energi negatif, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, itu hanya bisa dikalahkan dengan yang namanya bukan logos tapi rema. Ini rema saudara. Tapi ini jadi rema kalau ini bisa menusuk langsung ke musuh kita. Rupanya orang Romawi pedangnya seperti ini saudara. Jadi bukan pedang yang panjang, dia pedangnya pendek 60, kira-kira cuma 60 sentian gitu kira-kira. Karena memang pedang ini dipakai untuk lawan one on one. Satu-satu rupanya, bukan pedang untuk menghancurin semua, enggak. Satu-satu. Dan waktu berperang saudara, mereka langsung tancap. Ketika ini nancap kepada musuh, nah ini dalam roh, dalam roh, makanya ini mainan. Tapi ini untuk perang lawan roh, kita mesti punya pedang roh. Sword of Spirit. Jadi pedang roh inilah yang mesti tajam, dan pedang roh inilah yang mesti bisa kita mainkan dengan lihai. Karena ini remanya kita untuk mengalahkan musuh. Saya berharap saudara ingat dengan ilustrasi ini. Pedang roh yang disebut dengan rema. Contohnya adalah Yesus. Ketika Tuhan Yesus dicobai, Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara catat aja, 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Dan itu adalah peperangan rohnya. Waktu Yesus lapar, 40 hari dia gak makan saudara. Dia berpuasa 40 hari lalu dia dibawa oleh Roh Kudus. Masuk ke padang gurun untuk dicobai. Dan itu peperangan. Kalau Yesus saja dicobai masa kita enggak? Kalau Yesus saja dicobai masa kita enggak? Nah ketika Yesus dicobai di padang gurun setelah dia lapar 40 hari. By the way, siapa yang masih suka puasa? Saya mau challenge saudara tahun 2019. Lebih banyak puasa. Bukan untuk ngurusin. Tapi untuk mempertajam kepekaan roh kita. Itu salah satu bagian untuk melatih kepekaan roh kita. Nah waktu Yesus habis puasa, Yesus aja puasa masa kita enggak. Ketika Yesus beres puasa dia dicobai. Kalau saudara gak pernah puasa, saudara gak pernah dicobain. Dan kalau saudara gak pernah dicobain, saudara gak pernah menang. Waktu Yesus selesai puasa dan dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan dicobai oleh setan. Pencobaan yang pertama adalah identitasnya. Saya gak bahas tentang pencobaan, nanti kita bahas lain hari. Ketika setan lihat Yesus lapar, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah loh ya, kalau engkau anak Allah aja nih, just in case aja, kalau engkau anak Allah, robah batu ini jadi roti. Yesus anak Allah bukan? Jelas Yesus anak Allah. Jadi kalau engkau tidak robah batu ini jadi roti, diragukan keanak-Allahannya. Jadi Yesus dicobai seperti ini. Dan bagaimana Yesus mengalahkan pencobaan itu? Dia pakai pedang roh. Yang disebut firman Tuhan atau rema. Ada tertulis. Yesus gak langsung bilang gini, Alkitab berkata. Enggak. Dia bilang ada tertulis. Langsung spesifik
untuk keadaan seperti itu. Dan Yesus langsung keluarin pedang rohnya yang dia tahu persis. Dan dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita tahu itu cuma dari kitab Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tapi sebetulnya sebelum ada Matius 4 ayat 4 pada saat kejadian itu, sudah ada belum ayat itu? Sudah ada, ternyata ada dalam kitab Keluaran. Sudah baca bersama dengan saya kitab Keluaran pasal, saya suka dengan ini, Ulangan maksud saya bukan Keluaran. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Sebetulnya Yesus sedang quote atau Yesus sedang mengutip ayat dari Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Jadi ia merendahkan hati, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana dan tidak kau kenal dan tidak kenal. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini sudah tertulis di kitab Taurat. Dan Yesus menghafalkan kitab Taurat. Dan ketika dia menghafalkan Logos. Dan ketika Yesus diperhadapkan kepada satu pencobaan yang disebut peperangan rohnya. Untuk dia jatuh dalam dosa. Karena peperangan ini kalau dia gak bisa menang, dia jatuh dalam dosa. Dan pada saat dia harus menghadapi ini, dia quote satu logos yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ada di perjanjian lama. Bayangkan sekarang kalau Yesus gak pernah baca Alkitab. Dia gak pernah baca Taurat. Dan ketika setan bilang kayak begitu, Yesus bilang, tunggu sebentar. Gue pergi ke perpustakaan, buka Alkitab dulu. Atau buka diksionari dulu. Atau buka konkordansi dulu. Ayatnya di mana itu ya? Buka konkordansi, udah kalah duluan. Udah latihan soalnya. Ahli jadinya. Memang kita mesti latihan setiap hari firman Tuhan. Logos itu mesti kita baca. Logos itu mesti kita lihat setiap hari. Dengar setiap hari. Renungkan bahkan setiap hari. Sampai mungkin satu saat waktu saudara baca Logos saudara setiap hari. Tiba-tiba keluar rema. Dan rema itu harus saudara catat. Rema itu harus saudara mengerti betul-betul dan saudara rami betul-betul. Yesus menang terhadap pencobaan pertama. Setan gak mau kalah. By the way, setan gak mau kalah sama orang Kristen. Kalau orang Kristen baca Alkitab, setan juga baca Alkitab. Pencobaan kedua, diajak Yesus naik ke bubungan bait Allah yang tinggi banget. Lalu dia bilang begini, lemparkan dirimu ke bawah. Karena ada tertulis. Keren gak setan bisa ngomong ada tertulis? Karena Yesus sendiri ngelawan dia ada tertulis. Setan pakai juga ada tertulis. Emangnya lu aja yang tahu? Gue juga tahu ayat. Setan pakai ayat untuk menjatuhkan Yesus. Kalau setan aja pakai ayat untuk menjatuhkan Yesus, apalagi kita yang akan dijatuhkannya. Udah gak tahu ayat, dibohongin pula sama ayat sama setan. Dan itu kalah 2 kali saudara. Ketika Yesus berdiri di sana, Yesus lihat ke bawah. Setan bilang, Mazmur. Saudara buka ayatnya. Saya lupa ayatnya di mana, tapi setan ingat. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur. Kejadiannya di Matius pasal yang keempat. Dan setan ngomong firman Tuhan untuk menjatuhkan Yesus. Kalau Yesus gak kuat dengan firman. Kalau Yesus gak ngerti dengan firman. Waktu dia bilang, oh juga ya. Kan ada ayatnya. Tapi Yesus punya rema. Dia punya pedang roh. Iblis gak punya pedang roh. Dia cuma tahu logos. Tapi dia gak punya rema. Tapi kita punya rema. Waktu kita angkat rema kita. Setan takut. Tapi setan belum kalah. Tapi kalau kita tancap dia pakai firman. Pakai logo, pakai rema. Setan kalah. Dan waktu itu Yesus bilang. Yesus pakai ayat lagi saudara. Dalam kitab Ulangan lagi. Ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-16.
Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu di Ulangan 6 ayat 16. Saudara. Yesus selalu kutip ayat yang ada dalam Logos. Ayat yang ada di dalam Taurat. Dalam kitab. Dia kutip itu untuk spesifik revelation atau spesifik keadaan tertentu. Yesus keluarkan ayat itu menjadi rema atau senjata untuk mengalahkan iblis. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti engkau mencobai dia di masa. Udah, setan udah ngerti bahwa dia gak mungkin ngalahin Yesus. Sekarang yang terakhir, betul-betul yang terakhir pencobaannya adalah dia mau coba pusingkan Yesus antara tujuan dan proses. Yesus, engkau lihat gak semua di sini? Semua ini dunia yang begitu kaya, ini luar biasa nih, hebat banget. Aku akan berikan kepadamu. Semuanya akan tunduk padamu. Asal engkau menyembah aku. Dipusingkan antara tujuan dan proses. Suruh dengar ini baik-baik. Seringkali orang hanya berpikir bagaimana tujuannya tercapai. Jalannya seperti apa, terserah, yang penting tujuan tercapai. Yesus sudah ditetapkan, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut menyembah dia. Yesus berkuasa atas semuanya. Tapi dengan cara salib. Prosesnya adalah salib. Keberhasilan Yesus, kesuksesan Yesus, berkuasanya Yesus, tahta Yesus didapat, itu tujuan. Hanya prosesnya dengan satu, salib. Setan mulai kaburkan. Yang penting kan dapatnya. Caranya gimana bisa kita rubah. Dan akhirnya melupakan prosesnya. Pencobaan yang luar biasa, peperangan yang luar biasa. Yesus harus mengalahkan ini, dan bukankah secara logika kita bisa bilang, iya juga sih, yang penting kan ujungnya pergi ke situ-situ juga. Apapun caranya. Tapi Yesus sekali lagi menjawab, ada tertulis. Hanyalah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus sedang mengutip lagi Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Itu adalah bagian terakhir dari rema yang dia pakai untuk mengalahkan iblis pada pencobaan yang ketiga. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan juga dengan sangat jelas katakan, dan ini biar menjadi rema buat kita. Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Jangan kompromi dengan dia. Lawan dia. Karena dia akan lari daripadamu. Jangan juga kalau ada iblis yang merasuki seseorang, kita yang lari. Lawan dia, karena dia akan lari daripadamu. Itu firman Tuhan. Dan itu yang harusnya menjadi rema juga buat kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Dalam peperangan rohani, ada satu quote nih saudara. Dalam peperangan rohani, kemenangan terjadi ketika kita memiliki rema. Catat ini, karena kita akan mengalami peperangan rohani selama tahun 2019. Peperangan rohani akan selalu dimenangkan ketika kita memiliki sebuah rema. Dalam peperangan rohani kemenangan terjadi ketika kita memiliki rema. Saudara, ada sebuah pengalaman yang saya gak pernah lupakan. Waktu saya kelas 5 SD ada begitu banyak kesaksian. Saya banyak kesaksian. Tapi ini yang saya gak pernah lupa. Kelas 5 SD. Kemarin malam saya ngobrol sama Pak Femi cukup panjang gitu ya. Cerita tentang masa lalu sebenarnya. Yang ketinggalan ada di belakang. Tapi ini masa lalu yang baik saudara. Waktu saya masih kelas 5 SD itu usia sekitar berapa ya, saya lupa. Nggak penting usianya. Pokoknya kelas 5 SD, buku catat, by the way kelas 5, kelas 6 itu saya selalu ranking 1 atau ranking 2, by the way. Saya selalu nyatet di kelas, dan catatan saya itu pas dipinjam sama teman saya karena dia telat nyatetnya. Dipinjam, dia lupa pulangin, saya lupa minta. Sampai udah beberapa hari gitu, dan besok harus ulangan yang semua bahannya dari buku itu, catatan itu. Nah saya memang punya buku paket. Nah waktu saya punya buku paket saya baca, saya gak terlalu ngerti karena itu bukan tulisan saya. Berapa yang di antara saudara ngerti maksud saya? Waktu saya buka catatan saya seharusnya saya ngerti. Catatan saya itu lebih cepat saya ngerti. Tapi karena catatannya gak ada di pinjam teman, ini cuma ada buku cetak.
Dan waktu baca buku cetak nggak ngerti-ngerti, berulang-ulang saya stres, saya marah, saya nangis, saya takut benar. Saya bilang, aduh Tuhan besok saya ujian, saya nggak mau sampai turun ranking. Tuhan saya mau belajar sungguh-sungguh tapi catatan saya nggak ada. Dalam keadaan takut seperti itu saya memutuskan untuk membaca Logos. Dari kecil udah rohani sudah. Baca firman, dalam ketakutan saya baca firman. Dan yang pas saya baca adalah Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dan itu jadi rema yang menceleng keluar itu ayat. Waktu saya masih kelas 5 SD loh saudara. Makanya saya ingat sampai hari ini di dalam kepala saya, bukan di luar kepala. Dalam kepala saya. Banyak orang ingat firman Tuhan di luar kepala. Di luar kepala. Tapi ini di dalam kepala. Saya ingat banget. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu saya baca itu ayat keluar saya nangis. Begitu saya baca buku cetak saya, itu inspirasi masuk terus. Besoknya saya ulangan selesai semuanya. Dapat nilai yang bagus banget saudara. Dengar saya saudara. Sorry boleh kasih tepuk tangan. Tapi bukan buat saya tapi buat buku itu. Kita mengucap syukur karena ada rema yang disiapkan Tuhan buat kita dalam keadaan-keadaan tertentu di mana kita takut. Di mana kita putus asa mungkin. Di mana kita kita marah sama sesuatu dan kita bilang, bagaimana mungkin saya melewati masa ini Tuhan? Bagaimana mungkin saya melewati peperangan ini? Bagaimana mungkin saya bisa menang lawan pencobaan ini? Bagaimana mungkin Tuhan? Mungkin karena ada firman Allah yang disebut dengan rema, pedang roh yang membuat kita menang dalam segala keadaan. Dalam keadaan apapun. Firman itu akan menjadi senjata buat kita untuk mengalahkan pencobaan kita dalam nama Tuhan Yesus. Namun yang pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah ini jadi rema atau cuma sekedar logos yang kita tahu? Logos tetap firman Tuhan, saya nggak bilang logos bukan firman, logos firman Tuhan. Tapi ada banyak orang tahu firman Tuhan, tapi nggak jadi rema buat dia. Sehingga hidupnya tetap kalah, karena nggak ada kekuatan untuk bisa menang di dalamnya. Firman Tuhan adalah kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan kekuatan untuk hidup dalam pembenaran diri. Ada quote satu yang saya mau kasih lihat sama saudara ini. Saudara boleh cepret itu. Firman Tuhan adalah kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan kekuatan untuk hidup dalam pembenaran diri. What does it mean? Apa maksudnya Pak? Apa maksudnya kok? Apa maksudnya pastor? Ada orang-orang yang mencoba untuk menggunakan firman, belajar firman, cari firman, hanya untuk membenarkan diri sendiri. Dia udah kekeh sama pasangan hidupnya, udah marah benar sama pasangan hidupnya. Gue mesti cerai, tapi katanya perceraian itu dibenci sama Tuhan. Tapi pasti ada ayatnya. Dia pelajari ayatnya sungguh-sungguh, dia dalamin ayatnya sungguh-sungguh. Boleh bercerai. Kalau salah satu pasangannya berzina. Ada celah. Pas pasangan saya berzina. Karena ayatnya udah ada. Kok saya jadi buka ya rahasianya? Rahasia ayat itu. Cuma sebenarnya bukan itu ayatnya. Saudara. Itu salah ngambil ayat. Hanya untuk membenarkan diri. Hanya untuk melegalisasikan tindakannya. Untuk bercerai. Dia cari ayat. Dia cari pendeta yang punya pemahaman yang sama dengan dia. Firman Tuhan bukan untuk membenarkan diri sendiri. Firman Tuhan adalah untuk mengoreksi diri kita yang salah. Supaya kita bisa terus berjalan seiring, selaras dengan dia. Sesuai dengan apa yang dia mau. Bukan sesuai dengan apa yang saya mau. Jangan pakai firman Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Atau untuk diri saya sendiri. Yang pertama, tadi poinnya firman Tuhan itu logos. Tetapi logos itu bisa jadi rema. Firman Tuhan adalah pedang untuk kita menang dalam perang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk yang kedua. Yohanes 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita lanjut tadi pembacaan kita. Agak sedikit panjang saudara, kali ini pengajaran. Saudara oke dengan ini? Sudah bersabar? Saya suka dengan jemaat Bethlehem, suka belajar. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Yang pertama, kita hidup dalam dunia ini pasti menghadapi peperangan dan kita pasti menang karena punya pedang roh. Firman Allah. Yang kedua, kita pasti berjalan sekeliling kita dalam kegelapan. Orang gelap mata, orang gelap telinga, gelap. Dia udah gak bisa lagi lihat mana rumahnya, mana bukan rumahnya. Dia gak bisa lagi lihat mana istrinya, mana bukan istrinya. Dia gak bisa lagi lihat mana uangnya, mana bukan uangnya. Karena gelap, saudara. Hidup dalam kegelapan. Bingung dan pasti kejeduk sana sini. Pasti benturan sana sini karena dalam kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan pasti akan benturan di mana-mana, saudara. Makanya kenapa Yesaya pasal 60. Yesaya 60 ayat yang kedua. Dengan sangat jelas katakan. Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat yang kedua, sekali lagi saya membacakan ini saudara. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kita mungkin hidup dalam terang. Saya mau gelap. Gak apa-apa digelapin, gak usah takut gelap. Gelapin, karena saya punya terang. Kalau yang di atasnya dimatiin, yang di Yerusalem gak bisa ngelihat. Jadi masih ada terang, saudara. Saudara lihat gak? Kalau saya hidup di dalam kegelapan, tapi saya sendiri terang, hidup dalam kegelapan. Saudara perhatikan nih. Saya dalam kegelapan, lingkungan saya gelap memang, tapi saya sendiri terang. Resikonya apa, saudara? Saya gak bisa sembunyi. Karena terang gak bisa disembunyikan. Apapun yang saya lakukan, orang akan lihat. Saya gak bisa lihat saudara karena saudara di tempat yang gelap. Tapi saudara sangat jelas bisa lihat saya karena saya ada di tempat yang terang. Karena saya ada di terang, maksud saya di dalam terang. Kalau firman Tuhan katakan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi kita, kota kita mungkin bukan kotanya gelap, tapi pikiran manusia dalam kota itu menjadi gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu dan dikatakan bahwa firman itu adalah terang manusia. Jadi kalau kita terima logos itu, kita terima rema itu, kita terima firman Tuhan dalam hidup kita, firman itu akan menjadi terang buat kita. Dan waktu itu menjadi terang buat kita memang tetap hidup dalam kegelapan dunia ini, saudara. Namun kita nggak hidup tinggal di dalam kegelapannya, tetapi kita berjalan sementara sekeliling kita gelap. Dan kita akan menjadi pusat perhatian. Jangan heran kenapa kalau orang Kristen kalau orang Kristen nyolong 100.000 sama orang yang bukan Kristen nyolong 1 miliar, lebih ramai orang Kristen yang nyolong 100.000. Karena nyata banget. Karena orang Kristen tuh punya logos. Orang Kristen tuh punya rema yang seharusnya dia kelihatan. Makanya waktu dia lakukan kesalahan apapun, waktu saya bikin kesalahan apapun, mata saudara semua tertuju kepada terang ini. Dan hidup kita tuh dilihatin sama orang, saudara. Jadi maafkan saya, kalau saudara gak dikenal sama orang, jangan-jangan saudara gelap. Kalau kebaikan saudara gak diketahui orang, jangan-jangan saudara gelap. Kalau perbuatan-perbuatan saudara sama aja dengan orang-orang yang dalam kegelapan, kemungkinannya saudara gak dikenal. Kemungkinannya kita gak dikenal. Resikonya adalah, kalau dalam peperangan saudara, resikonya nih, kita akan jadi sasaran tembak musuh. Betul gak saudara? Makanya ada banyak musuh yang coba untuk menjatuhkan kebenaran.
ada banyak tindakan-tindakan kebohongan yang akan mengeliminir, menutupi kebenaran yang sedang dinyatakan dalam dunia ini. Jangan heran kalau sebagai orang-orang yang hidup dalam terang, terbuka di dalam terang, ngerti terang, dan hidup di dalam terang. Jangan heran kalau panah itu semakin banyak ngarah ke situ. Karena musuh atau orang yang tinggal dalam kegelapan yang gak mau datang kepada terang itu pasti silo. Dan berusaha untuk mematikan terang itu. Orang yang biasa korupsi begitu ada, beresin semuanya, rapihin semua sistem. Yang udah biasa korupsi gak betah. Dan orang yang melakukan itu pasti jadi sasaran tembak. Sudah bersama dengan saya gak sih? Tapi kita harus tetap jadi terang, kita harus tetap punya terang itu, saudara. Namun ada 3 poin yang saya ingin seberangkan buat saudara dari firman Tuhan. Kalau kita tetap di dalam terang dan ada begitu banyak serangan-serangan yang akan menjatuhkan kita dan menutup, mematikan terang kita. Jangan takut tetap hidup dalam terang. Karena terang akan tetap terang. Terang akan selalu menang. Kegelapan tidak akan menguasai terang. Itu pasti dalam nama Yesus. Firman Tuhan dengan jelas katakan, kegelapan tidak akan pernah mengalahkan terang itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Efesus 6 ayat 10 sampai 17 tadi dengan sangat jelas katakan, ada 5 perlengkapan senjata untuk protect kita. For our defense. Untuk pertahanan kita. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kalau saudara disebut terang, saudara kita gak punya pilihan, kita harus hidup dalam kebenaran. Baju zirah keadilan. Kalau kita mau tetap hidup dalam terang dan berpegang terus pada terang itu. Dan komitmen saya mau jadi terang itu dalam dunia ini. Gak ada pilihan, kita mesti punya yang namanya baju zirah keadilan. Itu yang akan melindungi kita. Jangan terang main-main dengan ketidakadilan. Jangan terang main-main dengan kebenaran. Saudara akan dilemparin batu. Kita akan dilemparin batu. Kita akan dilempari kotoran. Karena kita jadi sasaran tembak empuk. Karena kita kelihatan banget. Sepatu perang kita adalah sepatu memberitakan kabar baik. Bukannya memberitakan hoaks. Membawa kabar baik. Membawa berita sukacita, membawa aura positif, bukan membawa aura negatif. Membawa aura persatuan, bukan membawa aura perpecahan. Berkasutkan kerelaan untuk membawa berita baik. Perisai iman, hidup dalam iman. Ini kita akan bahas semua sepanjang tahun ini, saudara. Ketopong keselamatan, pastikan bahwa kita yakin dengan keselamatan kita. Dan yang terakhir, Tuhan juga memberikan sword of spirit, pedang roh. Untuk kita bisa melawan dan kita bisa menang. Yang kedua, saudara, selain kita disediakan perlengkapan rohani oleh Tuhan dalam dunia yang gelap ini, supaya kita terlindung. Yang kedua adalah Mazmur 34 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Berapa banyak yang sudah percaya bahwa malaikat sorga berkemah di sekeliling kita dan melindungi kita. Menjagai kita dari segala yang jahat itu adalah janji Tuhan dan rema dari Tuhan. Malaikat sorga berkemah di sekeliling kita, itu menjadi doa saya setiap hari untuk keluarga, untuk gereja ini. Dan untuk saudara, biar Tuhan memagari kami dengan malaikat sorga. Setiap hari dan setiap saat. Dan yang terakhir Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu telah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Yesus, yang adalah logos firman yang telah menjadi manusia. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini sementara kita berjalan sebagai terang, Allah menyertai kita. Yang pertama. Yang kedua, malaikat sorga dengan pasukannya berkemah di sekeliling kita. Dan yang ketiga, kita ditutupi oleh perlengkapan senjata rohani.
di dalam peperangan kita. Apakah kita nggak jadi orang yang sungguh-sungguh aman dan kuat, saudara? Bukannya double protection, triple protection. Namun, kalau kita udah aman, nggak cuman, saya mau lihat sisi yang lain, saudara. Nggak cuman orang akan nyerang kita, tapi justru orang yang membutuhkan terang akan datang kepada kita. Pertahankan terang kita, pertahankan firman itu dalam hidup kita. Agar ada kesempatan yang baik. Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan 22, nyalakan lampunya. Karena firman Tuhan bilang, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Udah kelihatan lagi sekarang. Yesaya 60 ayat yang ketiga, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Orang suka terang, gelap tuh ngap. Raja-raja akan bercahaya kepada cahaya yang terbit. Raja-raja datang sama kita. Saudara, kalau saya mau baca ini semua gak ada waktu saya. Tapi saya mau pastikan pada saudara baca Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan 22 di rumah. Itu semua isi tentang janji Tuhan kalau kita tetap hidup dalam terang Tuhan. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun. Ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Karena apa? Karena kelimpahan dari seberang laut akan datang ke dalam rumahmu. Cuma 3 orang yang amin, sayang banget. Udah lewat, saya gak mau baca lagi. Saudara gak sigap soalnya. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot dan sedia ibadahmu. Dan semua persembahan mesbamu. Seat of faith saudara akan terpenuhi kalau saudara tetap ada dalam firman Tuhan. Aminnya cepet. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam. Dan tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ayat 15. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga. Dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan, pelindungan, mengatur hidupmu dan terus, dan terus, dan terus, dan terus, dan terus, dan terus. Semua berkat Tuhan disediakan buat orang-orang yang tetap hidup di dalam terangnya Tuhan. Ya betul, akan ada resiko bahwa kita diserang, ada resiko bahwa kita akan dijatuhkan, mungkin orang berusaha menjatuhkan kalau kita tetap hidup dalam terang. Ada resiko yang gak nyaman, ada peperangan terjadi di sana, ada kegelapan di sekeliling kita yang kadang-kadang kita gak mengerti. Tapi selama kita terus komitmen mau hidup di dalam terangnya Tuhan, maka orang yang hidup dalam terang itu, semua janji Tuhan itu akan nyamperin kepada terang tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus ini akan jadi kenyataan buat kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dunia ini ada peperangan, tapi kita punya pedang roh. Dunia ini ada kegelapan, tetapi kita punya firman terang. Yaitu Yesus sendiri, terang dunia. Dan yang ketiga, firman itu ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Saya suka dengan ayat Yohanes ini. Tulisan Yohanes, karena Yohanes dengan sangat jelas. Apa yang telah ada sejak semula. Yang telah kami dengar. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang 3. Ya, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan yang keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya kamu sukacita, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Firman hidup tinggal di tengah-tengah kita. Tinggal di tengah kita. Yesus naik ke surga. Tapi aneh, firman-Nya tinggal di tengah-tengah kita.
Yesus adalah firman hidup yang menjadi manusia. Dan ketika dia mati dibangkitkan naik ke surga. Dia minta rohnya turun untuk mengingatkan kita akan setiap firman pengajaran yang pernah diajarkan buat kita. Supaya kita, seharusnya kita menjadi orang-orang yang bisa membawa firman Yesus tersebut, perkataan Yesus tersebut, remanya Yesus tersebut, logosnya tersebut untuk ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain saya mau bilang gini saudara, firman itu atau logos dan rema itu berwujud. Dia berbentuk. Bisa dipegang, bisa dicium, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa diraba. Dia berbentuk dan dia berwujud. Kasih yang berbentuk. Sukacita ada bentuknya. Damai sejahtera ada bentuknya. Kesabaran ada bentuknya. Bisa dilihat. Bisa dicontohin. Kesetiaan ada bentuknya. Bisa dilihat. Bisa didengar. Bisa dicontoh. Bisa diraba. Kalau orang raba saya atau pegang saya. Ini contoh kesetiaan. Suami yang setia. Orang lihat saya. Kesabaran yang terlihat. Orang lihat saya. Damai sejahtera yang terlihat. Orang lihat saya. Sukacita yang kelihatan. Walaupun di tengah-tengah mungkin problem, masalah, kegelapan. Tapi ada sukacita surga. Yang terlihat dan didengar. Dan diraba. Dicium. Berbentuk dan berwujud. Nggak abstrak. Saya nggak suka lagi sama firman yang abstrak. Firman itu harus jadi manusia. Dan tinggal di tengah-tengah kita. Kebenaran kelihatan. Karena apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, dan apa yang patut dipuji, itu semua kelihatan dalam bentuk seorang manusia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sebutin 9 buah roh. Itu semua kelihatan dalam kehidupan manusia. Kekudusan, kesucian, excellency, excellent, rajin, jujur, kelihatan dalam kehidupan seorang manusia. Firman menjadi manusia dan tinggal di kota Bogor. Tinggal bersama-sama di GSJ Bethlehem. Tinggal bersama-sama di bangsa Indonesia ini. Dan firman itu kelihatan. Saya joke sama teman-teman. Jumlah kitab menurut teologi adalah 66 kitab. 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. 66 kitab totalnya. Tapi saya bilang enggak, 67. Kenapa 67? 66. Nggak mungkin ditambahkan satu lagi. Yes, ditambahkan satu lagi. Karena kita adalah kitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Kitab terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Orang gak sempat baca kitab Markus. Walaupun ada Markus, tapi prinsip dari Markus saya hidupi. Orang gak sempat baca Amsal. Tapi Amsal memenuhi hidup saya setiap hari dan orang bisa baca Amsal melalui hidup saya. Saya gak bilang bahwa kita gak perlu lagi Alkitab. Tapi kalau sampai satu saat Alkitab kita mungkin dimusnahkan. Satu dan lain hal. Firman itu gak akan pernah mati. Firman itu gak akan pernah hancur. Firman itu gak akan pernah hilang. Karena firman itu tinggal di tengah-tengah kita. Dan firman itu adalah saudara dan saya. Saya suka banget tadi ada Yesus ya tadi ya kalau gak salah ya. Orang itu memang spesialis Yesus. Kalau boleh saya pinjam Yesusnya sebentar. Mana Yesusnya?
2 Korintus 3 ayat yang kedua, ayat terakhir, saya mau tutup dengan ini. Yesus, come. Yesus, come. Kalau Yesus bisa ngomong, kamu adalah surat pujian saya yang tertulis dalam hatinya dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Saya adalah surat pujiannya. Apakah Yesus memuji saya sebagai surat yang dibaca oleh semua orang dalam dunia ini? Kalau Yesus tinggal di dalam saya, Logos tinggal di dalam saya. Thank you. Rema tinggal di dalam saya. Kami berjalan bersama-sama setiap hari. Saya merenungkan, saya menghafalkan, saya membaca, saya lihat dan lain sebagainya. Well, tapi kan nggak akan kelihatan seperti ini terus, malah jadi aneh. Karena dia sudah naik ke sorga, dia kirimkan rohnya, tapi perkataan-perkataannya itu bisa kita baca di dalam firman Tuhan yang disebut Alkitab. Logosnya kita bisa baca, kita bisa renungkan setiap hari. Jadi dengan kata lain, rohnya tinggal di dalam saya, perkataannya tinggal di dalam saya. Dan walaupun dia udah gak ada lagi, saya tetap berjalan dengan dia di dalam saya. Kalau Yesus saya ajakin terus jalan kepada saudara. Dan saya bilang, Yesus juga harus tinggal kepada orang lain yang ada di sekitar sini. Yesus juga harus tinggal ada di dalam pasar Elisa. Tapi kalau Yesusnya udah pergi, pasar Elisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup di dalam kebenarannya. Roh Kudus penuhi dia dengan firman-Nya, dengan rohnya. Maka Yesus memang gak kelihatan, tapi Yesus tinggal di dalamnya. Dan sekarang waktu Elisa pergi kemanapun, Elisa menjadi firman hidup yang dibaca oleh orang. Sudah bersama dengan saya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Yesus, you are awesome. Thank you. Tapi yang menjadi masalah adalah begini saudara. Ada banyak orang, saya tutup sekali dengan ini, saya tutup, tenang aja, kan sampai 11:30 saya masih punya waktu. Yang jadi masalah begini, betul orang Kristen percaya sama Yesus katanya, lalu punya Alkitab, lalu punya terang katanya, lalu disimpan, lalu dia bawa kemana-mana, dia jalan kemana-mana, dia bawa. Dalam kegelapan, waktu, gak perlu lampu dimatiin, gak perlu deh. Waktu gelap, dia bingung, dia marah-marah. Mana terangnya? Dia marah-marah. Kenapa Yesus gak menyertai saya? Marah-marah. Dia bawa sih. Waktu ada peperangan. Kok saya kalah melulu dipukulin terus? Kok saya gak punya senjata? Kata Yesus nolongin saya. Mana Yesus? Shh. Masalahnya jangan diginiin. Yesusnya harus dikeluarin. Setiap hari. Setiap saat. Pegang ini. Siapa yang berani? Ayo, siapa berani? Ayo sini maju. Ayo maju. We are carrying the word of God in our hands every day, every time, every minute. Firman Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau ini ada bersama dengan kita, Yesus memang gak kelihatan, tapi Yesus hidup dalam kita. Dan kita disebut a living word. We are the living word. Saudara dan saya adalah firman hidup. Kalau sudah mau percaya itu sudah bilang sama teman sebelahnya, saya firman hidup, saya firman hidup, saya firman hidup, saya firman hidup. Ngomong sama sebelahnya, ngomong sama sebelahnya, saya adalah firman hidup, saya adalah firman hidup. Saudara dan saya adalah firman hidup. Ada 4 yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini. Yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Jadikan komitmen saudara. Catat rema, kalau sudah baca firman, sudah dapat sesuatu, catat. Buat jurnalnya. Hafalkan rema itu. Kalau saudara belum pernah hafalkan ayat, tahun ini minimal sebulan 1 aja gak apa-apa. Tahun depan sudah hafal 12 ayat. Tapi kalau sudah bilang enggak, setiap hari saya mau hafalkan. 365 ayat sudah hafal di dalam kepala saudara. Kita punya rema ya Tuhan. Bukannya Kevin rema, kita punya rema ya Tuhan. Berdoa dan bernyanyi dalam rema. Aku percaya Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Engkau Allah, aku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahan dalam Yesus Kristus Tuhanku.
Doa seperti itu sudah, pakai firman. 2019 akan menjadi tahun terbaik dari 2018 yang pernah lewat. Walaupun kita jalan dalam mungkin kegelapan sekeliling kita, mungkin ada peperangan yang kita akan hadapi. Tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Dan percaya katakan amin. Mari saya undang hamba Tuhan, maju ke depan, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Dan kita akan membuat sebuah komitmen bersama-sama, membaca Alkitab setiap hari, mencatat rema tersebut dan bikin jurnalnya, lalu menghafalkan rema tersebut, dan mulai belajar berdoa dan bernyanyi dalam rema tersebut. Dan saya berdoa ini akan menjadi tahun terbaik dari 2018 tahun yang pernah lewat. Selamanya firman-Mu berkuasa.